Perkenalkan, nama saya Ramzi Satya Aditya dari kelas IF24F. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang struktur data beserta jenis-jenisnya. Tapi untuk saat ini kita akan membahas tentang array. Sebelum kita ke jenis array, kita harus mengetahui dulu apa itu struktur data. Struktur data adalah sebuah cara untuk menyimpan atau mengatur dan mengakses data dalam komputer sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Struktur data juga akan menentukan bagaimana data akan disimpan di memori komputer dan bagaimana data tersebut saling berhubungan satu sama lain. Data pada struktur ini dapat berupa huruf, angka, simbol yang diletakkan pada kolom-kolom disebut node atau indeks. Dan sekarang kita langsung bahas ke array-nya. Array adalah kumpulan data yang disimpan pada lokasi memori yang berdekatan. Tujuannya adalah agar data-data sejenis bisa disimpan di satu tempat sehingga lebih mudah diakses ataupun diproses. Ciri-ciri utama array adalah memiliki tipe data yang seragam, dan semua elemen dalam array harus memiliki tipe data yang sama. Contohnya, jika ada integer, semuanya harus integer. Jika float, semuanya floats. Jika string, semuanya string. Dan yang kedua, indeks mulai dari 0. Contoh indeks yang mulai dari 0 adalah, saya beri contoh. Di sini saya memiliki 5 angka, yaitu ada angka 10, angka 20, 30, 40, dan 50. Dan kenapa indeks mulai dari 0? Karena untuk data indeksnya yang di awal itu adalah 0. Setelah 0 baru angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Ukurannya tetap. Saat array dibuat, jumlah elemen ukuran biasanya sudah ditentukan dan tidak bisa diubah tergantung bahasa pemrogramannya. Dan akses langsung. Kita bisa mengakses elemen secara langsung menggunakan indeks. Ini contoh yang seperti saya tadi jelaskan, dan sekarang kita langsung ke codingannya. Nah, ini adalah codingannya. Di sini kita memiliki 5 angka seperti saya bilang barusan, 10, 20, dan seterusnya. Dan di sini jika kita ingin mengeluarkan angka, saya di sini memilih angka 3, dan yang keluar pasti adalah 40. Karena kenapa 40? Karena data indeks yang awal itu adalah 0, dan si 10 ini adalah data indeks 0, dan yang 20 ini 1, 30 ini 2, dan untuk yang ketiga ini adalah, yang 40 ini adalah indeks 3, dan seterusnya. Dan sekian dari saya, terima kasih. Halo semua, kali ini kita akan membahas struktur data hashmap. Apa itu hashmap? Hashmap adalah sebuah kelas yang berisi kumpulan pasangan nilai atau value dan kunci atau key. Nilai di sini bisa dalam bentuk string, integer, boolean, float, double, dan objek. Dan kunci biasanya dalam bentuk string dan integer. Nah, di sini ada deskripsi tentang hashmap. Ciri-ciri hashmap. Yang pertama, setiap data disimpan dengan kunci unik. Kunci digunakan untuk mengakses nilai yang terkait. Dan yang kedua, cepat diakses. Dengan menggunakan fungsi hash, nilai dapat dicari, ditambahkan, atau dihapus. Dan yang ketiga, tergantung pada urutan. Elemen tidak disimpan berdasarkan urutan yang tertentu. Di sini saya memiliki contoh. Contoh hashmap yang saya miliki adalah data NIM dan nama. Saya di sini memiliki variabel mahasiswa, dan untuk si kuncinya ini saya menggunakan NIM, yaitu A001. Dan di sini ada nilainya, yaitu nama saya sendiri, Ramzi. Ini menjadi nilai. Kita kan di sini bisa melihat nilai bisa dalam bentuk string, integer, boolean, float, dan double. Oke, jadi kita langsung aja ke codingannya. Di sini saya memiliki
5 kunci, yaitu A001 dan seterusnya, beserta 5 nilainya, yaitu Ramji dan teman-temannya. Jika di sini saya ingin memanggil salah satu nama di sini, saya tinggal mengklik saja, saya tinggal panggil. Semisal saya ingin memanggil nama saya sendiri, yaitu Ramji, tidak aktif A001. Saya tinggal run, akan keluar nama saya. Kalau di sini saya ingin memanggil teman saya ingin memanggil Gray, A003 akan muncul Gray. Jadi, dan di sini kalau misalnya outputnya kita tidak sesuai, jika inputnya tidak sesuai, semisal saya input A003, sini akan terjadi ya error. Terima kasih, sekian dari saya. Halo semua, kali ini kita akan membahas struktur data tentang stack. Stack atau dalam bahasa Indonesia diartikan adalah tumpukan. Adalah struktur data linear yang dapat mengikuti prinsip last in first out atau bisa disebut juga LIFO. Last in first out itu artinya elemen terakhir yang disisipkan akan menjadi elemen pertama yang keluar. Dan di sini saya akan membacakan ciri-ciri utama dari stack. Yang pertama adalah LIFO, last in first out. Elemen terakhir yang masuk akan dikeluarkan lebih dulu. Dia kalau bisa dicontohkan seperti tumpukan piring maupun tumpukan. Dua operasi utama adalah push atau bisa disebut menambahkan elemen ke atas tumpukan. Dan di sini ada pop, menghapus dan mengambil elemen dari atas tumpukan. Saya akan contohkan sebagaimana di sini. Saya memiliki 4 data, atau kita anggap aja ini adalah sebuah piring. Di sini di tumpukan pertama ada 30 yang berwarna kuning, yang kedua ada 10, yang ketiga ada 26, dan yang keempat ada 28. Di sini ada operasi pop, menghapus dan mengambil elemen dari atas tumpukan. Contoh yang menghapus elemen dari atas tumpukan adalah jika kita ingin di sini kan prinsipnya adalah LIFO, dan jika kita ingin mengambil si data, kita kan pasti mengambil data yang paling atas. Saya contohkan, ini adalah operasi dari si push, dari si pop, dan sedangkan yang push adalah menambahkan elemen ke atas tumpukan. Dan kita akan menambahkan elemen si 28 ini kembali, jadi dia yang paling atas. Nah, di sini saya akan mencontohkan tentang bagaimana stack ini. Saya akan clear dulu. Di sini saya memiliki seperti yang saya contohkan tadi, 4 data, tumpukan 4 data. Data yang pertama 30, kedua 20, ketiganya 26, dan keempatnya adalah 28. Seperti contoh yang di sini. Data pertama 30, kedua 10, ketiga 26, dan keempat 28. Nah, di sini jika kita lihat sekarang, stack sekarang adalah sesuai urutan yang sebelumnya. Jadi, jika saya run, data yang terakhir itu adalah data 8 yang diambil terlebih dahulu. Karena di sini kita mengambil sistem pop. Kita mengambil sistem pop, yaitu menghapus atau mengambil elemen dari atas tumpukan. Dan data sistem yang masih tersedia adalah 3 data ini, 30, 10, dan 26. Dan data 28 ini hilang. Dan untuk sistem push itu menambah atau enggak, lebih tepatnya ya, menambahkan elemen ke atas. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Oke, sekarang kita akan membahas yang terakhir, yaitu struktur data queue. Queue atau dalam bahasa Indonesia berarti antrian, adalah struktur data yang menyusun elemen-elemen data dalam urutan linear. Prinsip dasar dari struktur data ini adalah first in, first out. Dia seperti layaknya antrian. Contoh bisa dicontohkan di sebuah mesin ATM. Kalau ada orang yang mengantri untuk mengambil uang di mesin ATM, siapa yang akan keluar duluan?
yang pertama kali mengantri atau yang terakhir, lebih tepatnya yang pertama yang mengantri, maka dia menganut first in first out, yang berarti elemen data yang pertama masuk ke dalam antrian akan menjadi yang pertama pula untuk. Dan ciri-ciri di sini adalah, yaitu yang pertama adalah FIFO, first in first out, elemen pertama yang masuk akan keluar terlebih dahulu. Dan untuk kedua, operasi utamanya ada NQ, menambah elemen dari belakang antrian, DQ, menghapus dan mengambil elemen dari depan antrian. Saya contohkan sebagaimana di sini. Di sini saya memiliki sebuah antrian. Di sini ada, kita anggap saja ini adalah orang, si kotak ini. Dan ini adalah posisi depannya, yaitu Ramji. Ini yang pertama Ramji, kedua Satria, dan yang ketiga Diki. Ini kebetulan nama saya sendiri ya. Nah di sini ada proses yang namanya DQ, menghapus dan mengambil elemen dari depan. Elemen yang pertama yang ditambahkan adalah si Ramji ini. Jikalau si Ramji ini sedang mengantri di kasir maupun di ATM, jika dia sudah selesai melakukan pengambilan uang atau transaksi, dia akan keluar terlebih dahulu. Saya contohkan. Nah, dan untuk sisanya, dia akan bergeser. Ini adalah sistem, ini adalah operasi DQ. Sedangkan operasi NQ adalah si Ramji akan, yang dia awalnya hilang, jadi ini untuk yang belakang itu ke depan, dia akan kembali tapi ke posisi ke paling belakang. Jadi di sini yang pertama adalah Satria, yang kedua jadi Aditya, yang ketiga adalah Ramji, karena dia mengoperasikan NQ, menambah elemen ke belakang antrian. Jadi di sini langsung contohkan saja sebagaimana di codingannya. Di sini saya memiliki 3 data sesuai apa yang saya contohkan sebelumnya. Saya memiliki 3 data, Ramji, Satria, dan Aditya. Di sini jika saya running, kita lihat dulu ini. Ini untuk data yang paling awal adalah Ramji. Saya merunning, maka data yang keluar adalah nama saya sendiri, yaitu Ramji. Dan tersisa di sini adalah data yang kedua dan ketiga. Perbedaannya dengan stack, jika stack kita print, yang keluar adalah data terakhir yang ditambahkan, yaitu 28. Dan yang tersisa adalah 30, 10, dan 26. Itu perbedaan antara Q dan stack. Dia memang hampir mirip, tapi kalau Q dia last in first out, sedangkan untuk stack itu last in first out, sedangkan untuk Q itu adalah first in first out, atau bisa disebut FIFO. Baik, sekian dari saya, terima kasih.